Bila sudah terjadi akad jual beli, barang sudah di pembeli dan penjual sudah mendapatkan uangnya. Namun 2 minggu kemudian si istri pembeli mengembalikan barang tersebut tanpa alasan yang jelas dan meminta uangnya dikembalikan. Mungkin istrinya itu nggak setuju. Setelah 2 minggu kemudian. Kalau itu bukan menjadi syarat, maka sebenarnya tidak boleh dikembalikan karena majelis akadnya sudah selesai. Bahwa dua orang yang sedang bertransaksi itu keduanya punya hak khiyar selama belum berpisah, kecuali yang memang disyaratkan. Kalau misalnya dalam majelis itu tidak ada khiyar, kemudian sudah terjadi takobut, serah terima antara barang dan uangnya tadi itu, maka sah jual belinya dan tidak boleh ada pengembalian setelah itu. Ketika itu tidak disyaratkan, maka tidak boleh ada pengembalian setelah majelis akad selesai. Saya nggak jadi deh. Itu kalau dia tidak disyaratkan nggak boleh. Nah, kalaupun disyaratkan, itu boleh. Yang disepakati oleh jumhur ulama itu hanya 3 hari. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Ustaz. Monggo. Ada yang mau ditambahin? Kalau masalah lanjut aja. Ini. Lanjut dulu aja. Lanjut ya. Ya. Pertanyaan kedua. Jelas ya. Izin bertanya, bagaimana hukum pakai jasa billing dan sebagainya yang ada nilai tambah untuk menukar saldo menjadi uang? Jasanya ini untuk apa dulu? Kalau jasanya mau nabung, karena kita punya akun kemudian kita ingin masukkan ke tabungan kita, cuman karena banknya tutup, kita lewat link supaya uangnya tetap masuk karena kita butuh transfer atau yang sebagainya misalnya, maka tidak boleh. Kenapa? Karena dia statusnya nabung. Nabung itu kan berarti dia punya akun di bank konvensional. Yang secara hukum bank konvensional kan memberlakukan akad riba. Sehingga ketika kemudian kita punya tabungan di situ, itu sama saja secara tidak langsung kita ikut andil dalam praktek riba yang dilakukan oleh bank itu. Meskipun nanti pembahasan para ulama panjang dalam masalah ini ya. Cuman kesimpulannya intinya bunga bank itu haram di bank konvensional. Adapun di bank syariah bagaimana? Di bank syariah nggak ada masalah. Jadi kalau kemudian kita link maksudnya untuk transfer, transfer itu murni ijarah nggak ada masalah. Kita nggak punya akun link, kita murni punyanya duit cash, kita mau transfer. Sedangkan mau transfer kan harus lewat bank. Kalau kita mau misalnya RTGS atau yang semisalnya atau fasilitas transfer lainnya. Kalau kemudian kita nggak lewat bank ya bisa lewat modeng atau yang semisalnya. Kalau murni transfer bukan kita nabung yang kita punya akun di situ, insya Allah nggak ada masalah. Karena hari ini link itu kan dari yang memang secara sistemnya masih menggunakan sistem konvensional. Wallah alam bisa. Aplikasi itu ya. Link itu. Iya. Artinya dia fasilitas dari perpanjangan tangan dari kan, untuk kemudian bisa menjadi mini kasir lah istilahnya, mini teller, melayani transfer, melayani debit ataupun kredit, ya kan? Bisa narik, bisa nabung. Nah kalau untuk yang narik dan nabung itu yang nggak boleh, karena berarti dia punya akun di situ. Yang memanfaatkan itu tambahannya, uang dia mau masukin duit sendiri ke situ, masuk kena tambahan, gitu kan? Wallahu a'lam bishawab. Ntar Ustaz. Kalau kita pedagang ini kan, misalnya bank konvensional lain gitu kan. Kalau kita berdagang di marketplace itu nggak punya wadah untuk bank syariah, nggak ada pendaftaran untuk bank syariah. Jadi kita diharuskan untuk memakai konvensional. Itu bagaimana Ustaz? Kita nggak pakai, bukan buat menabung, cuman bank konvensional kita itu emang untuk wadah masuknya uang dagangan kita.